Ini adalah video dokumentasi testing Mobo Asus X441M dengan prosesor Intel Celeron N4000 RAM DDR4 untuk pengemasan tanggal 14 Oktober 2024. Oke, Mobo masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall ada touchpad, SSD, jailbird ODD, CDRW, fan, wifi card, speaker, baterai, flexi LED, LED, dan kamera. Oke, pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Untuk di Mobonya sendiri sudah kita tanamkan untuk RAM eksternal DDR4 4GB. Ya, kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita shotkan bagian keyboard. Oke, bentar. Kita untuk keyboardnya. Ya, Mobo nyala. Mobo booting. Kita tunggu untuk SSD-nya. Ya, SSD bisa terbaca. Terus jailbird ODD oke. Kita tunggu sampai masuk ke dalam Windows. Ya, SSD terbaca, Mobo bisa masuk ke dalam Windows. Kita tunggu running sampai startup. Untuk penampakan Mobo, kode serinya kita cek dulu di 441MB ref 2.1. Oke, kita touch untuk touchpadnya dulu. Untuk touchpad bisa. Untuk selama pengetesan video, kita tes paling pertama untuk kelistrikan. Kita cek persentase baterai. Untuk baterai di 37%. Kita coba colokkan cas. Untuk casnya, bentar. Nah, colokkan casnya dulu untuk casan. Ya. Salah cas, sorry. Oke, kita colokkan casnya dulu. Ya, notifikasi cas masuk. Oke, notifikasi cas masuk, indikator cas nyala. Kemudian kita tutup, kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDR. Ya, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model VivoBook dengan BIOS X441MA dengan prosesor Intel Celeron N4000 dengan memori terinstall 4GB DDR4 dan display adaptor ada Intel UHD 600, sound terinput speaker 4 high definition audio device, dan port terinput ada mouse, keyboard, Asus wireless radio control, dan HIDI to device. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita close, kita cek display adapter dengan buka display setting. Kita adjust brightness. Display adapter oke, kemudian kita cek port HDMI dan port VGA. Untuk port HDMI, bentar. Untuk port pertama kita untuk tes port VGA kita menggunakan dual screen monitor. Kita pasangkan dulu untuk VGA-nya. Ya, dual screen on. Display VGA oke. Kita eject. Kemudian kita tes untuk HDMI. Kita menggunakan adaptor untuk VGA. Kita pasangkan dulu untuk adaptornya. Ya, sudah terpasang. Kita colokkan untuk HDMI. Oke, port HDMI oke. Port HDMI oke, fake dual screen on. Kita eject.
Tes display adapter oke, untuk hardware juga oke, kita close. Kemudian tes selanjutnya kita tes speaker, untuk sound kita menggunakan video. Ya, speaker bunyi. Kita adjust volume. Sorry, untuk speaker yang kita gunakan speaker hardcore ya. Untuk speakernya hardcore sekali karena sudah jebol. Yang penting speaker bunyi. Oke, kita close. Tes speaker oke. Untuk tes selanjutnya kita tes fraksi LED. Untuk fraksi LED sudah nyala, tinggal kamera. Kita buka aplikasi kamera. Ya, indikator kamera nyala, tes kamera oke. Kita close. Tes fraksi LED oke, kamera oke, LED oke. Tes berikutnya kita tes untuk WiFi card. Untuk WiFi card bisa terkoneksi internet atau tidak, kita cek untuk nangkap sinyal. Ya, WiFi terdeteksi. Kita coba matikan, hidupkan lagi. Oke, ya terkoneksi. Kita coba cek browsing. Untuk cek browsing kita menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian kita searching YouTube. Oke, untuk tes jaringan oke, jaringan bisa untuk internet. Kita browsing oke, coba kita move ke gambar. Ya. Tes WiFi card oke, tes jaringan oke, kita close. Kemudian kita tes hardware untuk CD-RW dan port. Kita bisa buka lewat File Explorer, pilih disk PC. Ya, baterai CD-RW terdeteksi, kita coba eject lewat File Explorer. SSD CD-RW keluar. Tes jailbird ODD oke, SSD terbaca, CD-RW oke. Kemudian kita tes port. Untuk port pertama kita testing port Type C. Untuk port Type C kita menggunakan USB dan OTG. Ya, untuk testing port Type C-nya. Oke, kita colokkan dulu port Type C. Ya, port Type C oke, USB terbaca. Kita eject. Tes berikutnya kita tes port USB 1 dan 2. Untuk port USB 1. Port USB 1 oke, kita eject. Berikutnya kita tes port USB kedua. Port USB kedua juga oke, kita eject. Tes all port oke. Kita tutup aplikasi, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Untuk baterai udah masuk di 40%, persentase baterai naik, time remaining 1 jam 5 menit untuk full charge. Coba kita pantau sampai nambah lagi untuk baterainya, untuk memastikan tes chargingnya. Kurang lebih kita tunggu sampai 1 menit dari video kita buka. Kita coba pantau lewat HW monitor. HW monitornya ternyata korup. Oke, baterai nambah di 43%. Ya. Tes charging oke, kita lepaskan cas, maupun masih nyala menggunakan power dari baterai.
Kita tutup semua aplikasi, kita refresh, kita shutdown. Ya, Mobo Asus X41M dengan prosesor Intel Celeron N4000 RAM DDR4 tertes oke. Mobo siap kirim.